Dalam beberapa hari ke depan, Joko Widodo Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memimpin selama 2 periode, yakni 10 tahun sejak 2014. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden baru Indonesia yang akan memimpin negara ini hingga tahun 2029. Peralihan kekuasaan ini tidak hanya bersifat simbolis, tapi juga melibatkan transisi program-program dan kebijakan yang masih berjalan, termasuk beberapa tantangan besar yang harus dihadapi oleh Prabowo dan wakilnya, Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi. Tantangan utama yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi: pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur. Salah satu proyek besar yang akan diwariskan oleh Jokowi kepada Prabowo adalah kelanjutan pembangunan ibu kota negara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi telah memulai proyek ini, namun banyak aspek yang masih dalam tahap awal. Jokowi mengatakan bahwa Prabowo akan menandatangani keputusan Presiden Kepres yang menetapkan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Pembangunan infrastruktur, utama di IKN, sudah berjalan, tetapi Jokowi menekankan pentingnya mempersiapkan seluruh ekosistem pendukung, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, agar IKN siap dihuni. Selain itu, keberadaan fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah, hingga tempat makan dan layanan logistik juga sangat penting agar masyarakat bisa beradaptasi dengan mudah di ibu kota baru. Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya soal membangun gedung-gedung, tetapi juga tentang memastikan bahwa ekosistem kehidupan yang menyeluruh siap. Hal ini termasuk memastikan fasilitas seperti transportasi, perumahan, dan berbagai layanan publik sudah bisa berfungsi penuh. Utang pemerintah yang menumpuk. Salah satu isu besar yang harus dihadapi oleh Prabowo adalah besarnya utang pemerintah yang sudah mencapai 8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa utang ini masih dalam batas yang terkendali dan dikelola secara hati-hati, beban hutang yang jatuh tempo pada tahun 2025 mencapai 8.000,3 triliun yang akan menjadi tanggung jawab Prabowo sebagai presiden. DPR dan berbagai pihak lainnya sudah memberikan peringatan terkait tingginya utang ini, dan Prabowo harus memikirkan strategi untuk mengatasi beban fiskal yang cukup besar. Salah satu cara yang mungkin dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara. Pemerintah baru diharapkan dapat melakukan terobosan dalam sistem pajak serta memaksimalkan potensi penerimaan dan dari berbagai sumber, termasuk pajak yang belum tertagih atau kasus pajak yang sudah inkrah. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Pemerintah Jokowi telah menetapkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai PPN akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (APP) yang telah disahkan sebelumnya. Namun, keputusan akhir terkait kenaikan tarif ini akan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo. Kenaikan PPN ini diyakini bisa membantu menambah penerimaan negara, namun di sisi lain juga berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Derajat Wibowo, mengatakan bahwa kenaikan PPN ini dapat memberikan beban tambahan kepada masyarakat, terutama kelas menengah yang daya belinya sudah mulai turun. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan fiskal ini agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Tantangan lain yang mungkin dihadapi, selain 3 tantangan besar di atas, pemerintahan Prabowo juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti ketidakpastian ekonomi global,
tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Prabowo diharapkan mampu membuat terobosan di bidang ekonomi, terutama dalam meningkatkan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal pidato-pidatonya selama masa kampanye, Pak Prabowo sudah menyampaikan komitmennya untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan beban yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, tantangan yang dihadapi oleh Prabowo dan Gibran bukanlah hal yang mudah. Mereka harus memikirkan strategi yang matang agar mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia di tengah berbagai tekanan domestik dan global. Transisi pemerintahan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk melihat bagaimana Prabowo yang sebelumnya telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden akan membawa arah baru bagi Indonesia ini. Dengan tantangan besar yang diwariskan oleh Jokowi, semua mata kini tertuju pada pemerintahan baru ini. Apakah mereka dapat memenuhi ekspektasi rakyat dan melanjutkan pembangunan dengan lebih baik?